Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi Muhammadin lailam minal makkati ilal falastin thumma urija bihi ilas samai wa makanin ulwin fa auhallahu ta'ala alaihi khamsa salawatin asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati Camat Sukabumi, lupa namanya tadi Pak ya. Yang terhormat Bapak M. Rahmat. Selanjutnya Bapak Lurah atau yang mewakili Kelurahan Nusantara Permai, Ketua Lingkungan, Ketua RT yang juga hadir bersama kita. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Afandi. Yang saya hormati Adinda Ustadz Hebni Herwan, Qori kita, Ketua Ta'mir Masjid Al-Mustawa beserta jajarannya, termasuk Ketua PHBI yang juga saya hormati, adik-adik Rismawan Rismawati yang menjadi bagian penyemarak kegiatan malam ini, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah peringatan Isra wal Mi'raj. Bapak Ibu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Anak-anak, halo. Halo. Anak-anak jangan ngobrol ya. Jangan ribut. Biar mamah-mamah yang di belakang fokus ngedengar ceramahnya. Karena suara anak-anak itu kayak nyamuk di kebun, Pak. Berdengung, ngeremeng jadinya. Baik Bapak Ibu, saya ini minta izin Pak, ceramah nggak pakai masker. Tadi Pak Camat pidato pakai masker. Kalau saya ceramah nggak bisa pakai masker, lama kelamaan bau jigong. Nanti saya keracunan jigong saya sendiri. Karena secara ilmiah kita kan menghembuskan karbon dioksida. Itu berpotensi kita isap lagi
Makanya bapak-bapak juga masker jangan dipanteng terus, Pak. Jadi pasang turun, pasang lagi turun, karena kita butuh suplai oksigen yang cukup. Terus bapak-bapak kalau bisa pakai sajadah, nanti bapak-bapak mati bukan kena corona, tapi masuk angin. Ini kan dingin ini ya. Jadi pakai sajadah. Yang nggak punya sajadah, tahanin dulu lah. Saya doakan mudah-mudahan tidak ada yang sakit. Allahumma amin. Di awal hendak saya sampaikan Bapak Ibu, kita memang sedang diuji di masa pandemi COVID-19 ini. Corona ini takdir Allah. Setuju nggak kira-kira? Jadi corona ini memang ada. Corona ini bukan isu. Corona ini bukan isapan jempol. Corona ini bukan bikinan manusia. Corona ini benar-benar ada. Makanya ucapan orang yang beriman terhadap musibah ini sebaiknya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah sejak dahulu kala, setiap abad pasti ada wabah yang dahsyat. Setiap abad. Coba, ini kan puncaknya angka kembar. Tahun 2020. Mulainya 2019, puncaknya tahun 2020, selesainya 2021. Mudah-mudahan tahun ini. Allahumma amin. Yuk kita tarik satu abad yang lalu. Tahun 1919. Mulainya tahun 1918 flu Spanyol. Puncaknya tahun 1919. Korban jiwanya 100 juta orang meninggal dunia gara-gara flu Spanyol. Selesai 1920. Tarik satu abad ke belakang lagi, flu Prancis tahun 1818. 30 juta orang meninggal dunia. Jadi corona ini belum seberapa. Bandingkan dengan flu Spanyol enggak seberapa. Bandingkan dengan flu Prancis enggak seberapa. Artinya wabah itu memang ada. Bukan bikinan Yahudi, bukan. Bukan bikinan Cina, bukan. Tapi takdir Allah. Agar enak kita mikirnya, enggak ketinggian. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, hadza zamanus sukut waluzumul buyut waridha bil quds ila antamut. Ini ucapan yang sudah sejak 14 abad yang lalu. Beliau ini ulama tabi'in, abis sahabat. Berarti sudah 14 abad jaraknya. Hadza zamanus sukut. Zaman ini adalah zaman di mana kita mesti banyak diam. Betul kata Pak Camat tadi, diam di rumah. Hadza zamanus sukut. Zaman yang kita mesti banyak diam. Waluzumul buyut, betah-betah tinggal di rumah. Bahasa Inggrisnya stay at home. Ini gara-gara corona orang pintar bahasa Inggris semua. Diam di rumah, stay at home. Sekolah dari rumah, home schooling. Ngajar dari rumah, home teaching. PNS kerja dari rumah, home working.
Yang kasihan buruh harian lepas, akhirnya dirumahkan. Bahasa Inggrisnya humpimpa alaihum gambre. Makanya Bapak Ibu, waridho bil qut, ridho dengan persediaan makan yang ada. Maksudnya ngirit, jangan boros, yang lebih berbagi. Makanya orang ribut, tahun kemarin gak bisa naik haji, umroh ditutup. Daripada kita ribut menyalahkan keadaan, apalagi cuman menyalahkan pemerintah. Ingat kata orang bijak, orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Setuju gak kira-kira? Jangan ribut tidak bisa naik haji, jangan ribut tidak bisa umroh. Duit lebih, punya saving, bagi dengan sesama, kasih ke tetangga, tolong kerabat kita. Makanya kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Makanya terus terang Pak, berhentilah orang Islam ini bersaing mempermewah masjid, karena bukan itu tujuan Islam. Islam tidak boleh kehilangan kepedulian sosial. Masjid megah tapi masih ada yang kelaparan. Maka Nabi bersabda, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak terjadi hari kiamat sehingganya orang berlomba-lomba mempermewah masjid. Maka di awal saya ingin ingatkan, yuk di masa pandemi ini peduli dengan sesama. Kadang-kadang kita ini malu-maluin Pak, disebut miskin nggak mau, tapi nggak dapat bantuan presiden marah. Ada nggak sih di sini? Pengen tahu orangnya kayak apa? Kerjaannya selfie. Mohon maaf Bapak Ibu, berebut kita dapat bantuan 2.400.000. Begitu dapat malah beli HP. Subhanallah, di mana hati nurani kita? Ada yang sekolah nggak bisa bayar, ada orang tidak kebeli beras, ojek online nggak dapat pelanggan. Kita dapat bantuan pemerintah, malah ganti HP. Allahu Akbar. Indonesia ini banyak orang kaya, tapi mentalnya miskin. Nada selalu ingin bantuan. Ini agak setengah marah ini Pak. Saya ini cocoknya jadi menteri aturannya Pak ya. Allahumma amin. Yuk kita peduli dengan sesama, jangan pandai mengeluh. Yang lebih kita berbagi, yang bergaji kita berbagi. Insya Allah. Terus begini Bapak Ibu, saya setuju dengan himbauan pemerintah 3M itu. Mencuci tangan, itu bagus itu Pak. Itu ibadah. Wudu nomor 1, nyuci tangan. Mau mandi wajib nomor 1, cuci tangan. Bangun tidur sunnahnya cuci tangan. Mau makan sunnahnya cuci tangan. Bagus 3M. 2, menjaga jarak. Ini jaraknya sedikit nggak terjaga. Nggak apa-apa, coronanya udah takut sama kita. Allahumma amin. Yang nomor 3, memakai masker. Tapi ingat Bapak Ibu, masker ini cuman alat. Walaupun kita pakai APD yang lengkap, udah kayak astronot, kalau corona bakal nyamber ya nyamber juga. Ya Pak ya. Ini cuman alat bantu saja. Yang nomor 1 bukan masker. Makanya mohon maaf, ada Pak Lurah kena marah.
Apa kata Pak Lurah? Maskermu menyelamatkanmu. Kata warga, musyrik, musyrik. Ya kena musyrik, Pak. Nggak boleh juga ngomong begitu. Ini cuman alat. Ini pun alatnya sangat minim banget. Efeknya minim banget. Yang nomor satu itu imunitas, daya tahan tubuh. Setuju nggak kira-kira? Dan daya tahan tubuh itu tergantung suasana hati dan pikiran. Pikiran tenang, hatinya bahagia, jiwanya nyaman, imunnya kuat, corona pun tidak akan mendekat. Allahumma amin. Makanya pemerintah itu tidak melarang pengajian, tapi yang dilarang pemerintah hajatan. Karena hajatan yang bikin pening. Betul nggak kira-kira? Bukan pengajian. Kalau pengajian ini bikin damai, tenang hati, tenang di pikiran. Makanya saya setuju dengan perkataan dokter di Jawa Timur. Itu ada YouTube ceramahnya. Begini kata beliau, penyebab penyakit itu bukan makanan. Jadi Bapak Ibu berhentilah pantangan. Ini makan kacang takut asam urat, makan daging kambing takut darah tinggi kumat. Tak ulang, penyebab penyakit bukan makanan, tapi penyebab penyakit itu pikiran. Dan pikiran yang paling membebani cicilan. Setuju nggak kira-kira? Makanya bu, berhentilah nyicil itu. Rumah nyicil, mobil nyicil, motor nyicil, kulkas nyicil, sprint bed nyicil, seragam pengajian udah lunas belum bu seragamnya itu? Udah dong, udah lunas ya bu ya. Makanya kata Nabi di akhir zaman banyak istri-istri membunuh suaminya, bukan dengan cara meracuninya, tapi membebani dengan cicilan. Maka mudah-mudahan kita nggak nyicil lagi. Insya Allah. Nomor satu itu imunitas, daya tahan tubuh. Terus yang berikutnya, saya ingin luruskan akidahnya dulu nih Pak. Bukan corona yang menyebabkan kematian, tapi kematian itu ajal. Betul apa betul? Tak ulang lagi nih. Bukan corona yang menyebabkan kematian, tapi kematian itu ajal. Jangan salah akidah kita. Mohon maaf, ada jamaah saya Pak, gara-gara COVID berhenti ke masjid. Saya telepon Pak Haji, kok nggak pernah kelihatan, libur kata dia. Sampai benar-benar aman berhenti ke masjid. Jumatan pun nggak berangkat. Nggak lama istrinya telepon saya, Ustadz, suami saya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa bu, kena corona? Bukan. Serangan jantung karena kegemukan. Masya Allah. Karena nggak pernah ke masjid Pak, gemuk badannya, makan banyak, lemak numpuk, serangan jantung, mati juga. Nggak harus nunggu corona kalau pengen mati. Dan terus terang Pak, kematian paling tinggi zaman sekarang bukan karena corona, tapi kematian paling tinggi karena gas asam lambung. Itu paling banyak. Dampak stres. Jadi gas asam lambung itu stres yang berlebihan. Contoh yang paling terkenal, Lina. Tahu Lina nggak? Mantan istrinya Sule. Tahu ya bu? Tukang nonton TV ya bu ya. Lina nggak punya penyakit jantung, kena gas asam lambung, naik ke jantung bagian bawah, gagal jantung, meninggal dunia. Asam lambung. Nggak lama nyusul Ashraf Sinclair,
suaminya BCL, Bunga Citra Lestari. Begitu masa idahnya sudah selesai itu Pak. Kalau ada yang mau kenalan sama BCL, itu nggak punya penyakit jantung, nggak ada, kanker nggak ada, cuman kena gas asam lambung, naik ke jantung bagian bawah, gagal jantung, mati. Orang Indonesia nyebutnya masuk angin duduk. Jadi masuk angin duduk itu gagal jantung Pak. Dampak salah satunya karena gas asam lambung. Dan penyebab gas asam lambung adalah pikiran. Oleh karena itu ingin saya tegaskan, mati karena ajal, bukan karena corona. Tapi ingin saya luruskan, lo ngapain kita pakai masker? Saya kemana-mana pakai masker Pak. Taat sama pemerintah, divaksin. Kita ini pakai masker untuk menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan itu hukumnya wajib. Dan menjaga kesehatan itu tujuannya bukan agar tidak mati, tapi agar tidak sakit. Ini tak ulang, ini harus diulang bahasanya Pak. Kita ini pakai masker untuk menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan itu gunanya agar tidak sakit, bukan agar tidak mati. Kalau mati tidak harus nunggu sakit. Setuju nggak kira-kira? Saya ambil tadi kasusnya begini. Saya umpama nih Pak, seandainya saya positif COVID, tapi jangan diaminkan, awas. Saya ini dakwahnya dibutuhkan soalnya. Seandainya saya positif COVID, terpaksakan diisolasi, libur ceramah saya Pak. Waduh, proyek banyak terbengkalai ini. Kan rugi juga sayanya kan. Makanya saya jaga kesehatan, minum vitamin, pakai masker, wudhu yang bagus agar sehat. Wih, kemarin aja yang 3 bulan itu ya Pak, 3 bulan nggak ke masjid, 3 bulan nggak ada Jumatan beberapa masjid. Saya jadi ingat perkataan Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, 40 hari 40 malam saja kita nggak berangkat ke majelis pengajian, cukup bekal masuk neraka. 40 hari 40 malam. Nah saya 40 hari 40 malam nggak diundang pengajian, habis bekal saya. Iya juga kan, itu gunanya. Mengapa kita menjaga kesehatan? Karena as-sihhatu khairum minal ghina. Sehat lebih baik daripada kaya. Tak ulang. Sehat lebih baik daripada kaya. Setuju nggak kira-kira? Begini logikanya. Ada orang kaya, rumahnya mewah, mobilnya banyak, istrinya cantik, jangan banyak ya Pak, ibu-ibu ngedenger nanti. Fasilitas lengkap, tapi makan nasi takut, minum kopi takut, minum teh manis takut, makan sayur santan takut, ketiban makan cuman tiwul segenggam. Oi, zaman dulu Bapak Ibu, yang makan tiwul orang nggak kebeli beras. Zaman sekarang Pak, yang makan tiwul orang kaya semua. Coba lihat rumah makan yang jualan tiwul, yang pesen tiwul orang kaya semua. Orang kaya takut makan enak zaman sekarang ini. Di samping rumah orang kaya, ada orang miskin. Rumahnya geribik, lantainya tanah, atapnya aja bocor, tapi sekali makan langsung 3 piring. Beuh, nasi nih 3 piring, sambal terasi, sambal matah itu Pak, sambal terasi, lauknya ikan asin sepiring, sayurnya nangka disanten, lalapnya pete, jengkol, jali.
Mantap. Habis makan bersimbah keringat, basah bajunya. Baju dibuka, duduk di teras sambil ngudut Ji Samsu. Luar biasa. Itu sehat. Makanya as-sihhatu khairum minal ghina. Sehat lebih baik daripada kaya. Jadi motivasi kita makan, minum, pakai masker, menjaga kesehatan agar tidak sakit. Itu yang harus diluruskan. Kalau ajal sudah takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, segini aja udah lama ya Pak. Kita masuk ke Isra Mi'raj sekarang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Nomor hadis 555. Tri Panca. Pas sama air minumnya itu, Pak. Tercantum dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 234. Ji Samsu. Ini nomor cantik semua ini. Nabi bersabda, utitu bil burak. Malam itu didatangkan kepadaku burak. Farakibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis. Aku menunggangi burak ini, kata Nabi, sehingganya aku tiba di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di mana? Di Jalan Tirtayasa. Nah, itu Nusantara tuh. Di Palestina, betul. Ibu-ibu itu harus dipanggil, Pak. Karena kalau ibu-ibu nggak dipanggil, pengajiannya khusyuk. Saking khusyuknya, palanya nunduk, matanya mejem, mulutnya nyences. Makanya kalau dipanggil, fokus ke depan. Baik, sampai di Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Thumma dakhaltul masjida fa shallaitu fihi rak'atain. Lalu kata Nabi, aku masuk masjid, salat 2 rakaat. Jadi salat itu sudah ada sejak awalnya. Isra wal Mi'raj itu bukan pertama kali perintah salat. Tapi Isra wal Mi'raj itu pertama kali perintah salat yang 5 waktu. Itu maksudnya. Nabi salat 2 rakaat, tsumma kharajtu. Kemudian aku keluar, kata Nabi. Faja'ani Jibril, di luar masjid di beranda mendatangi aku malaikat Jibril bi inna'im min laban wa inna'im min khamrin. Dengan segelas susu di tangan kanan dan segelas khamr di tangan kiri. Bapak Ibu tahu khamr? Khamr itu susu juga. Susu genderuwo. Susu tapi yang minum bukan manusia, tapi genderuwo sama kuntilanak. Di tangan kanan susu, di tangan kiri khamr. Ditawarkan kepada Nabi. Kata beliau, fakhtartul laban. Aku pilihnya susu. Wa qala Jibril berkata, ikhtartal fitrah. Pilihan kamu tepat Muhammad. Laqad asabtal haqq. Pilihan kamu benar sekali. Loh Jibril, seandainya saya minumnya khamr, apa jadinya? Seandainya engkau minum khamr, maka itu pertanda umatmu bakal teler semua. Untung Nabi minumnya susu. Walaupun enak milihnya, pilih tangan kanan susu, pilih tangan kiri khamr, pilihannya enak, alamatnya pasti, adresnya jelas. Kayak nyanyian zaman dahulu Bapak Ibu. Madu. Main nyaut aja Ibu.
Coba diulang. Madu, racun di tangan kirimu, madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Enak pilihnya. Pilih yang tangan kanan madu, pilih yang tangan kiri racun. Nah, kira-kira ibu-ibu kalau suruh milih di madu atau di racun? Kalau suruh milih di madu apa di racun? Wah, enggak dua-duanya Pak katanya. Milih di madu makan hati, milih di racun mati. Tapi ini ada filosofinya Pak. Artinya hidup ini begini. Kalau jelas susu, jelas khamr, enak milihnya. Jelas madu, jelas racun, enak membedakannya. Cuman kita hidup di zaman talbisul haqqo bil batil, campur aduk yang benar sama yang batil. Umpama bensin sama air, air saja bagus, bensin saja bagus. Yang masalah kalau air dicampur bensin, diminum manusia mabok, diminum motor mogok, nggak ada benernya. Apalagi madu campur racun. Zaman sekarang zaman kamuflase, kayaknya madu isinya racun, tampilannya susu dalamnya khamr, wajahnya malaikat dalamnya belis, mukanya si lugu hatinya buaya. Makanya kalau kata orang Palembang, waluyo, wajah lugu hati buayo. Maaf kalau ada Pak Waluyo ya. Jangan marah ya Pak kalau ada. Ini kan akronim orang Palembang, wajah lugu hati buayo. Hati-hati zaman sekarang. Jubahnya agama, dalamnya khianat. Hati-hati. Banyak orang mengkamuflase agama demi kepentingan bisnis, pakai agama demi politik, pakai agama demi ambisi. Enggak boleh. Makanya Bapak Ibu dulu geger kita kan, gara-gara kopi sianida. Jessica katanya meracun Wayan Mirna Solihin. Sampai sekarang nggak ketahuan Pak apa benar dia yang ngeracun. Nggak ada pengakuan, nggak ada pembuktian, CCTV-nya nggak menampakkan. Karena Allah ingin mengajarkan kepada masyarakat dunia, hati-hati dengan zaman sekarang, zaman penuh kamuflase, talbisul haqqo bil batil, campur yang benar sama yang salah, yang hak sama yang batil. Gimana lanjut gak ini kira-kira? Lanjut. Selanjutnya selesai minum susu Nabi kita, tsumma urija bina ila sama'id dunya. Kemudian kami kata Nabi dibawa naik ke langit dunia. Fastaftaha Jibril, Jibril minta dibukakan pintu, fafutiha lana, dibukakan pintu langit yang pertama. Faida ana bi Adam alaihi salam farhaba bi wa da'awali bi khair wa da'ali bi khair. Ketemu Adam langsung menyambut Nabi dan mendoakan beliau dengan kebaikan-kebaikan. Cuman begini Bapak Ibu, ada yang aneh. Di sebelah kanan Nabi banyak bayangan-bayangan putih, Nabi Adam maksudnya. Di sebelah kiri Nabi Adam banyak bayangan hitam. Nabi kita sampai tanya sama Jibril, man haula ya Jibril, siapa mereka itu ya Jibril? Jibril mengkonfirmasi, yang sebelah kanan Muhammad, yang bayangan putih itu ruh arwah anak cucu Adam yang bakal masuk surga. Semoga termasuk kita semua. Allahumma amin. Ashabul yamin namanya. Yang sebelah kiri Jibril, yang hitam-hitam ruh arwah anak cucu Nabi Adam yang bakal masuk neraka.
Ashabus Shimal namanya. Yang tambah aneh lagi bapak-bapak dan ibu-ibu, yang sebelah kiri itu kebanyakan perempuan. Nah lo ibu-ibu, ada orang Nusantara enggak ya? Oh enggak ada. Saya doakan ibu-ibu masuk surga semua, Allahumma amin. Tapi harus tahu jawabannya. Mengapa kebanyakan perempuan masuk neraka? Apa sebabnya? Kata Nabi, yang paling banyak menyebabkan perempuan masuk neraka karena kurang bersyukur dengan suaminya. Mau masuk surga enggak? Tak ajarin ya Bu. Kalau ibu-ibu pengen masuk surga, kalau dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan, nerimo. Ya iyalah kalau segitu mah. Bangun jam 1 malam ya Bu ya, langsung masak saking rajinnya. Dikasih 20 juta, nerimo kata orang Jawa. Dikasih 5 juta, nerimo. 500 ribu, nerimo lan nelongso. Cuman dikasih 1000, timpuk palanya. Begini Bapak Ibu, wanita banyak masuk neraka gara-gara kurang syukur pada suaminya. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet laki lagi gemuk, mau dipeluk-peluk. Kalau dompet lakinya lagi tipis, megang saja bilangnya najis. Jijai bajai najong teralala. Jangan sampai sedemikian rupa. Walaupun kita jangan mendiskreditkan ibu-ibu ya Pak. Ibu-ibu mau tak kasih tahu caranya agar gampang masuk surga. Pengen tahu nggak Bu? 1, taat suami. Ibu-ibu ini paling gampang masuk surga, taat. Paling gampang masuk neraka. Kalau ibu-ibu pengen masuk neraka, ngelawan sama suami. Suami lagi tidur Bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Enggak usah bayar kaplingan di neraka itu. Kan enggak banyak kewajiban istri itu. Saya nanya sama Bapak Ibu malam ini, masak nasi itu kewajiban siapa? Salah. Kalau saya belajar di pondok Pak, masak nasi itu kewajiban suami. Setuju nggak kira-kira? Lihat wajah bapak-bapak. Nyuci baju kewajiban siapa? Suami. Nyuci piring kewajiban siapa? Suami. Ngepel rumah kewajiban siapa? Suami. Nyari duit nafkah kewajiban siapa? Suami. Menyekolahkan anak kewajiban siapa? Suami. Kalau anak kencing berak di celana, yang nyebokin kewajiban siapa? Suami. Nah lu bapak-bapak, ini tak ceramahin di kota Menggala. Ibu-ibu di Menggala berdiri semua, bagus Pak Ustaz. Baru kali ini Ustaz ngebelain kaum perempuan kata mereka. Jadi saya kasih tahu sama bapak ibu, ibu-ibu kalau pengen masuk surga, kewajiban istri kepada suami cuman ada 1 tok. 1 saja. Yakni taat perintah suami. Makanya Bu, kalau disuruh suami masak, ya masak. Kalau disuruh ngepel, ngepel. Kalau disuruh mijitin, mijit. Kalau diajak masuk kamar, masuk. Kata ibu-ibu di Menggala, ah gegoh gawos. Iya sih, prakteknya sama, tapi prinsip beda. Makanya malam ini ingin saya sampaikan, luruskan niat. Mulai sekarang ibu-ibu berangkat dari rumah ngaji ke masjid,
niatnya satu, taat suami. Makanya nggak boleh keluar rumah kalau nggak izin suami. Ngepel niatnya taat suami, ngurus anak taat suami, nyuci masak taat suami. Kalau semuanya ibu-ibu niatkan taat suami, ibu-ibu masuk surga semua. Amin. Tapi kita sebagai laki-laki ya Pak, ya harus pintar terima kasih. Kan sudah saya kasih tahu ini kewajiban suami. Cuman karena nggak sempat kita nyuruh istri. Begitu istri capek masak, capek nyuci, selesai masak, selesai nyuci, bapak-bapak ngomong, "Mama." Ya agak lebay dikit nggak apa-apa gitu Pak. Buat bini kan nyenengin istri. Jangan sampai istri kebawa sinetron Indosiar itu loh, Suara Hati Istri. Karena sakit rasanya. Bapak-bapak ngomong, "Mama, capek mama masak." Sambil agak nangis-nangis gitu loh Pak. "Capek mama nyuci." Itu kan kewajiban papa mama. Tapi karena papa nggak sempet, papa nyuruh mama, mama taat sama papa. Maka papa doakan semoga mama masuk surga. Ibu-ibu pernah didoakan begitu? Pret. Enggak pernah, enggak. Malah kena marah terus. Ini mohon maaf bapak-bapak. Zaman sekarang ini angka perselingkuhan meningkat. Yang tukang selingkuh bukan cuma laki-laki hidung belang mata keranjang. Yang suka selingkuh juga istri loh Pak. Mengapa tukang selingkuh? Karena nggak nyaman sama suaminya. Tiap hari dimarah, pagi dimaki, siang dimaki, sore dimaki, malam dicaci. Akhirnya istri merasa kehilangan harga diri. Berpijak seperti nggak ada pijakan, bergantung nggak ada tempat bergantung. Tibalah suatu hari habis Idul Fitri, temu alumni SMA Negeri 1. Iya. Begitu temu alumni, entah gimana kok ketemu mantan. Ini istri yang sedang resah, gundah gulana ini. Ketemu mantan pacar waktu SMA. Apa kata mantan pacar? "Subhanallah, kamu dari dulu nggak pernah berubah." Padahal udah melar. Tapi karena si istri nggak pernah dipuji suami, mulai melayang. Kupingnya mekar, bahunya naik, palanya besar, melayang-layang. Kalau kata orang sekarang, the fly to the sky, seperti terbang ke awan. Mulai CLBK, cinta lama belum kelar. Ya saya nggak bisa menyalahkan ibu-ibunya saja Pak. Mungkin ya karena di rumah nggak pernah dipuji. Contoh Nabi kita, kalau sama Sayyidah Safiyah, jamilatun min ba'id, malihatun min qarib. Dari jauh tampak cantik, dari dekat tampak manis. Tuh Safiyah. Kalau sama Aisyah, ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Ibu-ibu pernah dipanggil kemerah-merahan? Boro-boro. Kadang-kadang pengen ibu-ibu dipanggil kemerah-merahan. Kerudung pink, bajunya pink, androknya pink, kaos kaki pink, sendalnya pink, bedaknya pink, lipstiknya pink, blosonnya pink. Begitu lewat depan suami, ingin dipanggil kemerah-merahan. Apa kata suaminya? "Anak babi mau kemana ya?" Tega bapak-bapak, mentang-mentang anak babi pink juga. Oke, balik lagi. Ibu-ibu ini masuk surganya gampang, satu taat. Sudah saya ajari kan? Yang berikutnya ibu-ibu rajin cium tangan suami saja. Ini rajin cium tangan suami, pahalanya sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Ini subhanallah betul ini Pak. Makanya
Saya kadang ketawa sama ibu-ibu Indonesia ini, pulang haji, pulang umroh, pamer cium hajar aswad. Padahal perempuan nggak disunahkan cium hajar aswad. Yang sunah laki-laki. Ngapain kita ngebet banget ibu-ibu? Jadi kalau ibu-ibu haji umroh nggak usah ngebet cium hajar aswad. Ibu-ibu cukup cium tangan suaminya sama seperti 70 kali cium hajar aswad. Apalagi suaminya hitam kayak pantat wajan itu. Persis hajar aswad. Cara nyiumnya begini, Bu. Emah. Ingat, punggungnya, telapaknya. Emah. Di rumah langsung praktek ya. Kalau nggak bisa emak cetok 70 kali cium hajar aswad. Jangan lama-lama ceramah masa pandemi ya Pak. Dikit lagi. Nah ibu-ibu nyuci baju suami. Dari satu baju suami yang ibu-ibu cuci, ibu-ibu akan mendapatkan 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Subhanallah. Coba ibu-ibu berhitung, jangan pakai mesin cuci terus nyucinya itu. Berhitung kalau sehari 10 baju, 2 celana dalam, udah 2 tuh. Masa enggak ganti-ganti celana dalam, Pak? 2 celana dalam, kaos dalam 3, kaos oblong 4, kemeja 5, koko 6, sarung 7, kolor pendek 8, celana kantor 9, celana jin 10. 10 ibu-ibu nyuci sehari, ibu-ibu akan mendapatkan 10.000 pahala, dicabut 20.000 dosa. Makanya Bu, kalau habis bikin dosa nyuci baju. Waduh Ustadz, bajunya sudah bersih semua, yang bersih cuci lagi, enggak apa-apa. Tanya suaminya, towel, Pak, apa? Kolornya mana, Pak? Ya gua pakai lah, lepas Pak. Kirain mau ngapain, ternyata pengen nyuci kolor. Tuh, dosa dihapuskan. Baik, kita persingkat. Naik ke langit yang kedua, ketemu dengan Nabi Isa, Nabi Yahya alaihi salam. Naik ke langit yang ketiga, ketemu Nabi Yusuf alaihi salam. Naik ke langit yang keempat, ketemu Nabi Idris alaihi salam. Naik ke langit yang kelima, ketemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Tsumma urija bina ila sama'i sadisah. Naik ke langit yang keenam, ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Tsumma urija bina ila sama'i sabi'ah. Naik ke langit yang ketujuh, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dari langit ketujuh, tsumma dhahaba bi ila sidratil muntaha. Aku dibawa ke sidratul muntaha, kata Nabi. Sidratul Muntaha itu kampungnya para malaikat. Tempatnya Jibril di tengah-tengah Sidratul Muntaha. Tapi nggak di situ nerima wahyunya, Pak. Nabi naik lift. Kalau bahasa kitanya lift sekarang ya. Nabi naik sendirian, nggak ditemani malaikat. Nabi naik ke area paling tinggi, namanya Mustawa. Nih masjid kita namanya Al Mustawa. Di situ Nabi terima wahyu, di hadapan singgasananya Allah. Nerima wahyu, fa auhallahu ta'ala alayya khamsina salatan. Allah wahyukan kepada saya, kata Nabi, 50 salat. Singkat cerita, karena kebanyakan dia ditawar, 9 kali bolak-balik, tinggal 5. Allah berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, ifratu ala ummatika khamsa salawatin. Aku wajibkan kepada umatmu 5 waktu salat. Wa ahidtu anni ahdan, dan aku buat perjanjian di sisiku. Bunyi perjanjiannya begini, annahu man hafadha alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah. Sesungguhnya barang siapa yang menjaga 5 waktu salatnya pada waktu-waktunya, ku masukkan dia ke dalam surga. Wa man lam yuhaffidh alaihinna liwaqtihinna, dan sebaliknya barang siapa yang tidak menjaga 5 waktu salatnya, fala ahdalahu indi, tidak ada janji di sisiku
Sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, malah nonton Kian Santang. Mana sih muka-muka Kian Santang ini di sini? Subuhnya kesiangan, ketiban sholat subuh ada bapak-bapak niatnya begini, usalli fardhas subhi rakaataini mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Lo kok kodoan Pak? Jam 8 sholat subuhnya. Istrinya nyusul, apa kata istrinya? Usalli fardhas subhi rakaataini mustaqbilal kiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kok kesiangan? Jam 9 sholat subuh. Bapak gitu, ibu gini, anak niru. Apa kata anaknya? Usalli fardhas subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya. Masih mending kalau kata orang Jakarta, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown, smackdownnya malaikat Israel. Artinya Bapak Ibu, jaga sholat. Inilah yang bakal menyelamatkan kita semua. Terutama yuk kita makmurkan masjid. Insya Allah. Jangan sampai masjid sepi kayak di kampung Pak. Sampai di kampung ada muadzin kampung namanya Mbah Slamet. Azan jam 11 malam. Ribut orang di kampung. Udah gila Mbah Slamet. Masa jam 11 malam azan? Orang datang semua ke masjid. Mbah, sampean wes edan yo. Ini kan jam 11 malam nopo sampean azan. Mbah Slamet diteriakin edan malah ketawa. Kata Mbah Slamet, tadi pas isaan sudah tak azani, sampean nggak ada yang datang. Ini jam 11 malam diadzani kok pada ngumpul. Niki sing edan sampean nopo kula. Pinter Mbah Slamet. Makanya kalau Masjid Al Mustawa ini sepi, jajal adzan jam 12 malam. Paling Pak RT bawa pentungan ya. Pas mau dipentung Pak Haji Apandi nggak jadi, takut kualat nantinya. Kadang-kadang mohon maaf Pak, subuh nggak ada imam, dorong-dorongan kan? Dorong-dorongan, terpaksa Mbah Slamet lagi jadi imam. Kata Mbah Slamet, aku nggak apal kunut, udah Mbah. Kata makmum nggak usah kunutan, nggak apa-apa, wong nggak apal ini. Kata Mbah Slamet, oke. Masuk pengimaman Mbah Slamet, rakaat pertama lancar, Al-Fatihah dan Kulhu yang dibaca. Karena itulah yang hafal. Begitu rakaat kedua, habis Fatihah, Mbah Slamet diem. Membaca enggak, ruku juga enggak. Makmum kan bingung, ngasih kode dari belakang. Masih diam Mbah Slamet. Aham, masih diam juga. Tambah rame yang ehem. Mbah Slamet noleh ke belakang. Kata Mbah Slamet, boleh membaca kulhu lagi enggak? Kata makmumnya, boleh Mbah. Hancur sholat Pak. Ini imamnya geblek, makmumnya tambah geblek. Ya bukan salah Mbah Slamet ge, salah yang pinter nggak pernah nongol ke masjid. Itu maksudnya. Baik, terakhir Bapak Ibu rahimakumullah, kesimpulannya di masa pandemi COVID-19 ini, yuk kita sabar, taati aturan pemerintah. Pemerintah tidak akan menyesatkan warganya. Tapi ingat, bukan masker yang paling utama, tapi daya tahan tubuh. Maka tenangkan pikiran, tenangkan hati, jaga pola makan, istirahat yang cukup. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit. Allahumma amin. Yang kedua,
mari kita jaga salat fardu 5 waktu. Dengan itu kita semua akan selamat dunia sampai akhirat nantinya. Baik, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Langsung doa ya Pak.